Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran bagian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling? Pertama kita bahas sudut pusat. Nah, sudut pusat ini adalah sudut yang berada di pusat lingkaran. Dengan kata lain, titik sudut pusat ini adalah titik pusat lingkaran. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Oke, misalnya ditarik dari sini ke titik pusat untuk kaki sudut yang pertama, kemudian kita tarik lagi ke sini. Misal ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Sudut AOB yang ini adalah sudut pusat. Dia berada di titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling ini adalah sudut yang berada pada titik keliling lingkaran. Jadi dia tidak berada pada titik pusat. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya kita punya sebuah titik, nah seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke sini. Misalnya ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, dan ini adalah titik C. Nah, sudut B ini atau sudut ABC ini dinamakan sebagai sudut keliling. Titik sudutnya berada pada titik keliling lingkaran, yaitu yang ini ya, titik B. Oke, itu ya perbedaan antara sudut pusat dan juga sudut keliling. Jadi kalau kita tuliskan, ini adalah sudut pusat. Dan yang ini adalah sudut keliling. Oke, selanjutnya terkait dengan bahasan sudut pusat dan sudut keliling, adik-adik perlu ingat dua buah sifat ya. Dua buah sifat, saya tuliskan di sini. Yang pertama, sudut pusat atau saya singkat sudut P, ini besarnya adalah dua kali sudut keliling ya, atau saya singkat sudut K. Atau kalau dibalik ya, berarti sudut keliling atau sudut K saya singkat ini akan sama dengan setengah dari sudut pusat. Oke, jadi ini sifat yang pertama ya. Besar sudut pusat ini adalah dua kalinya dari sudut keliling. Atau kalau disuruh mencari sudut keliling, berarti sudut keliling ini adalah setengah besarnya dari sudut pusat dengan catatan yang menghadap ke busur yang sama. Yang menghadap busur yang sama ya. Busur yang sama. Nah, jadi catatannya sudut pusat dan sudut kelilingnya ini harus menghadap ke busur yang sama, baru berlaku sifat yang ini. Oke, paham ya? Nanti kita contohkan. Selanjutnya sifat yang kedua, besar sudut pusat ya, berarti sudut pusat ini akan sama dengan busur ya, besar busur ya. Ini jadi sudut pusat ini akan sama dengan busurnya. Jadi kalau busurnya 180 derajat berarti sudut pusatnya juga 180 derajat. Seperti itu ya. Atau sudut keliling, sudut keliling ini adalah setengah dari busur. Bisa ya. Syaratnya adalah terhadap busur di depannya ya. Terhadap busur di depannya. Jadi sudut P ini sama dengan busur di depannya, kemudian besar sudut K ini adalah setengah dari busur di depannya. Itu maksudnya ya. Jadi sifat-sifat ini yang harus adik-adik pahami terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan. Adik-adik, di contoh yang pertama di sini ada sebuah lingkaran dengan 3 buah titik keliling, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kemudian busurnya juga ada 3, yaitu busur pertama ini, yang ini ya, busur pertama ini AB, belum diketahui berapa ini. Kemudian busur kedua ini BC, yaitu besarnya adalah 110 derajat.
Kemudian yang ketiga ini adalah busur AC ya. Busur AC dia besarnya adalah 90 derajat. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa besar sudut A? Oke, berarti yang ini berapa? Kemudian besar sudut B yang ini dan besar sudut C. Berarti yang ini ya. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi yang dua, kita bisa menemukan besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Kira-kira sifat yang mana yang kita gunakan? Oke, betul. Kita gunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua sekali lagi adalah besar sudut pusat ini adalah sama dengan busur di depannya, ya. Atau besar sudut keliling ini adalah setengah dari besar busur di depannya. Nah, di sini tidak ada sudut pusat, ya kan? Nah, maka di sini kita gunakan yang kedua, yaitu besar sudut keliling ini adalah setengah dari besar sudut di hadapannya. Berarti untuk yang pertama, di sini kita jawab besar sudut A. Oke, lihat sudut A ini adalah sudut keliling. Kira-kira busur yang di depan sudut A yang mana? Oke, yang ini ya, besar sudut BC. Nah, berarti sudut A ini adalah setengah dari busur di depannya, yaitu busur BC. Berarti setengah dari busur BC. Nah, berarti besar sudut A ini adalah setengah dikali dengan besar busur BC. Besar busur BC yang ini kan 110 ya. Berarti setengah dikali 110 derajat. Nah, setengah dikali dengan 110 derajat ini adalah 55 derajat. Oke, jadi sudut A kita tahu 55 derajat. Begitupun kita mencari besar sudut B ya. Sudut B ini sama dengan setengah dari busur di depannya. Nah, busur di depan sudut B adalah busur AC ya. Nah, besarnya adalah 90 derajat. Oke, berarti kita tuliskan dulu setengah dari busur AC. Maka besar sudut B ini adalah setengah dikali dengan yang ini ya, 90 derajat. Maka setengah dikali dengan 90 derajat ini adalah 45 derajat. Oke ya. Jadi itu untuk sudut B. Tinggal sekarang kita cari sudut C. Oke, sudut C adalah setengah dari busur yang ada di hadapan sudut C. Yang ini ya, sudut C itu ini. Busur yang ada di depan sudut C itu yang ini kan? Berarti busur AB. Oke, berarti sudut C ini adalah setengah dari busur AB. Oke, sama dengan. Nah, di sini busur AB belum ketahuan berapa besarnya. Tapi kalau kita lihat, ini kan busur AB belum, kemudian busur BC ini 110, busur AC 90. Nah, kalau kita gabungkan seluruh busur, maka totalnya akan menjadi satu putaran ya. Nah, satu putaran itu adalah 360. Di sini yang ada sudah 110 ditambah 90, berarti sudah 200. Ya kan? Maka sisanya di sini adalah 160. Dari mana 160? Ya 360 derajat. Kita kurangi dengan yang ini 110. Kita kurangi lagi dengan yang ini ya 90. Oke ya, maka hasilnya adalah 160 derajat. Oke, ini adalah busur apa ini? Busur AB. Ini adalah busur AB. Oke, maka di sini untuk menentukan sudut C ini adalah setengah dikali dengan busur AB tadi berapa? 160, berarti dikali 160 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, jadi besar sudut C ini adalah 80 derajat. Oke, jadi itu cara menentukan besar sudut keliling apabila kita mengetahui besar sudut dari busur yang ada di hadapan sudut keliling tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua.
Nah, adik-adik, di contoh yang kedua, di sini ada sebuah lingkaran di mana dalam lingkaran tersebut ada 3 buah titik keliling, yaitu titik A, B, dan C. Kemudian ketiga titik ini dihubungkan sedemikian rupa sehingga terbentuklah sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut pusat. Ya, ini misalnya titik O. Oke, nah pertanyaannya di sini adalah besar sudut BAC adalah berapa? Nah, dengan menggunakan sifat yang dua tadi, kita bisa menyelesaikan berapa besar sudut BAC. Nah, sudut BAC berarti yang ini ya, BAC. Oke, berarti yang ini. Nah, sudut BAC ini adalah kedudukannya sebagai sudut keliling. Nah, di sini busurnya belum ketahuan ya, berapa besar busurnya. Tapi, di sini ada apa ini? Sudut pusat. Nah, sudut O ini adalah sudut pusat. Kita tahu bahwa di sifat yang pertama tadi, sudut keliling ini adalah setengah dari sudut pusat ya, atau sudut pusat ini 2 kalinya dari sudut keliling. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah sudut keliling, maka kita bahasnya seperti ini aja. Jawab sudut keliling atau sudut A, atau boleh kita nulisnya sudut BAC ini adalah setengah dari sudut pusat. Sudut pusat di sini adalah sudut apa? BOC. BOC ya. Nah, maka sudut A ini besarnya adalah setengah dikali sudut BOC berapa ini? Sudut BOC adalah 112 ya. Berarti 112 derajat. Nah, kira-kira sudut A adalah berapa? Setengah dikali dengan 112 berarti 56 derajat. Oke, jadi intinya kita pahami dulu dua sifat yang tadi. Kalau sudah paham, pastinya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.